Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Bapak, Pak Faris di pelajaran PKN. Nah, hari ini kita akan belajar di bab pertama mengenai nasionalisme dan patriotisme. Ini adalah materi terakhir di bab ke satu. Nah, mohon maaf tidak memakai facecam karena ada kendala dalam pembuatannya. Jadi, eh, Bapak tidak bisa menggunakan facecam atau kameranya. Jadi kita belajar eh, ke slide selanjutnya. Kita mulai ya. Kita akan membahas mengenai nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yang kita bahas itu adalah nasionalisme. Nah, nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau bisa dibilang nation state. Jadi intinya nasionalisme itu jiwa sebagai warga negara yang mementingkan kepentingan negaranya daripada kepentingan pribadi, itu adalah nasionalisme. Jadi, nah terus selanjutnya nasionalisme dibagi dua, ada yang dalam arti sempit dan arti luas. Kita akan membahas mengenai arti sempitnya dahulu. Nah, dalam arti sempit nasionalisme adalah disebut juga sebagai nasionalisme yang negatif atau chauvinisme. Jadi chauvinisme ini bisa diartikan sebagai eh, rasa yang berlebihan dalam mencintai negaranya gitu. Jadi rasa kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Jadi intinya dari chauvinisme ini eh, seseorang yang menganggap remeh negara lain karena menganggap negara sendiri adalah negara yang terbaik bagi dirinya sendiri. Jadi menganggap remeh ke negara lainnya. Nah, lalu ini adalah contoh-contoh negara yang menggunakan chauvinisme pada waktu itu. Jadi pada yang pertama adalah contohnya Jerman. Pada zaman Hitler tahun 1934 sampai 1945 itu mereka masih menggunakan paham chauvinisme atau mengunggulkan negara sendiri. Jadi menganggap remeh negara-negara lain. Nah, yang kedua adalah Jepang. Eh, Jepang pada saat dipimpin oleh Techno Kaihaka, dia juga menganggap negara-negara lain adalah negara yang lemah daripada Jepang. Jadi pada saat zaman yang dipimpin oleh Techno Haika, para rakyat Jepang itu menganggap negara lain itu lemah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Italia. Pada saat dipimpin Mussolini, Italia juga menganggap negara-negara lain adalah negara lemah dan negara-negara peniru Italia. Jadi Italia dulu adalah suatu negara yang bisa dikatakan kiblatnya fashion. Nah, jadi pada saat zaman Mussolini pemimpinnya, banyak negara-negara yang meniru-meniru fashion Italia dan akhirnya dicap peniru oleh Italia dan dianggap sebagai negara-negara peniru dan negara-negara lemah oleh bangsa Italia pada zaman dahulu. Nah, kita akan membahas tadi kalau sudah tadi membahas nasionalisme dalam arti sempit atau chauvinisme, sekarang kita beralih ke nasionalisme yang dalam arti luas. Nah, nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif, nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Ini adalah kebalikan dari yang sebelumnya. Jadi, eh, dalam arti luas itu yang harus diterapkan di kehidupan sekarang ini. Jadi, menganggap bangsa lain itu sama, menganggap bangsa lain itu sama baik dengan kita dan bisa saling memberikan kebahagiaan kepada bangsa lainnya. Selanjutnya, nah, kalau tadi sudah membahas tentang nasionalisme, sekarang membahas patriotismenya. Jadi, ketika sudah mempunyai jiwa nasionalisme, pasti akan menjadi patriotisme. Jadi, patriotisme itu adalah berasal dari kata patria, yang artinya tanah air. Nah, kata patria ini kemudian dirubah menjadi kata patriot, yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Nah, ketika kalian sudah komitmen untuk mencintai Indonesia, berarti kalian sudah menjadi patriotisme. Dengan cara apa? Kalau kalian belum bisa ikut menjadi tentara atau polisi dan untuk mengamankan negara, kalian bisa setidaknya membuang sampah pada tempatnya. Kalau sekarang itu sedang pandemi, kalian menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker dan lain sebagainya, itu sudah menjadi seseorang yang mencintai tanah airnya dan menjaga tanah airnya. Gitu. Selanjutnya,
Di dalam jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu jadi diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Nah, jadi bentuk patriotisme pada zaman dahulu kala itu ketika zaman perang itu memperjuangkan kemerdekaan dan memberikan jiwa dan raganya. Nah, jiwa dan semangat bangsa Indonesia itu untuk merebut kemerdekaan sendiri juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi kita akan membahas jiwa dan semangat 45. Nah, di sini ada hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 pada zaman saat itu. Yang pertama adalah pro patria dan primus patrialis. Nah, maksudnya apa? Jadi, maksudnya adalah mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jadi, pada zaman dahulu kala, pada zaman sebelum kemerdekaan, ketika para pendiri bangsa ingin merebut kemerdekaan dari Jepang, mereka itu mendahulukan kepentingan bangsanya daripada kepentingan pribadinya masing-masing. Jadi para pendiri negara itu mereka bertarung melawan penjajah untuk menyelamatkan Indonesia dan mementingkan kepentingan Indonesia terlebih dahulu. Yang kedua adalah jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Nah, jadi pada zaman dahulu pada saat merebut kemerdekaan, jadi seluruh lapisan masyarakat dari mulai para pejuang, rakyat kecil itu sama-sama memiliki jiwa yang tujuan yang sama, yaitu jiwa solidaritas dan setiakawanan untuk mencapai cita-cita bangsa itu kemerdekaan Indonesia. Nah, ini yang sekarang sudah terkikis, jadi sekarang lebih individualis, akhirnya kurang bekerja sama dan kurang bergotong royong untuk memajukan negara kita. Itu yang harus kita bangun dulu. Yang ketiga adalah jiwa toleransi. Nah, atau bisa disebut tenggang rasa juga. Nah, yang harus kita tanamkan di sini adalah pada saat zaman kemerdekaan itu, merebut kemerdekaan itu kita sangat toleransi dengan yang namanya agama, suku, dan golongan. Jadi, seharusnya yang kita terapkan di kehidupan sekarang ini, kita harus toleransi kepada seluruh umat beragama, seluruh suku yang ada di Indonesia itu harus diterapkan toleransi yang semakin baik. Jadi agar terciptanya kondusivitas di negara ini. Nah, selanjutnya yang keempat adalah jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Nah, ini juga harus diterapkan di kehidupan yang sekarang karena tanggung jawab adalah yang paling penting karena ketika kalian lepas tanggung jawab maka akan ada hak-hak orang lain yang terambil. Yang terakhir adalah jiwa kesatria. Jadi atau bisa disebut dengan kebesaran jiwa. Nah, dalam artian kita tidak punya dendam kepada orang lain. Jadi ketika ada yang berbuat jahat, kita harus mengikhlaskan dan memaafkan seorang tersebut. Nah, inilah jiwa-jiwa dan semangat 45 yang dahulu para pejuang tanamkan di dada mereka, sekarang harus kalian terapkan di kehidupan sekarang. Slide selanjutnya adalah komitmen pendiri negara. Jadi dulu para pendiri negara itu mempunyai komitmen untuk membangun bangsa ini dan komitmen ini yang harus kita tanamkan, yang harus kita cermati untuk diaplikasikan ke kehidupan nyata. Nah, yang pertama adalah para pendiri negara lah dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Nah, ini ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme atau mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, ini ciri-ciri yang pertama yang telah kita sebut di slide-slide yang awal. Yang kedua adalah adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Jadi para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Makanya Pancasila itu mewakili semua golongan, semua agama di Indonesia. Gitu. Jadi saling memiliki satu sama lain. Yang ketiga adalah selalu bersemangat dalam berjuang. Nah, dalam kehidupan sekarang mungkin kita sering bermalas-malasan dalam mengerjakan PR atau mengerjakan tugas. Nah,
pada zaman dahulu kala semangat berjuang ini yang ditanamkan oleh para pendiri negara. Makanya kita yang sekarang sudah merdeka, semangat berjuangnya harus tetap ada. Yang keempat adalah mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur, yaitu menjunjung cita-cita bangsa agar tercapai. Yang terakhir adalah melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Nah, ini yang sudah diulang beberapa kali, yaitu mementingkan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi, yang manakala di sekarang ini banyak pejabat-pejabat yang malah mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan rakyat Indonesia. Makanya terjadilah banyak kasus korupsi, banyak menelantarkan rakyat, jadi banyak kemiskinan. Nah, itulah yang kita tidak punya saat ini. Makanya kelima unsur ini harus kalian cermati, harus kalian terapkan di kehidupan nyata karena ketika kalian sudah menjadi dewasa, kalian sudah mengerti bahwasanya negara ini butuh orang-orang yang memiliki ciri-ciri ini. Oke. Mungkin segitu saja dari Bapak untuk belajar bab 1 ini. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah menonton. Dan mohon maaf sekali lagi tidak menggunakan facecam karena ada satu dan lain hal. Nanti di pertemuan berikutnya di bab 2 akan dilanjutkan oleh Ibu Rohaiti. Jadi bab 2 berbeda gurunya, yaitu Bu Rohaiti. Nanti Bapak skip dulu. Nanti Bapak ada lagi di bab 3. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.